Piye iki bolo? Dunia perhorekan iki semakin meresahkan iki. Nek rak horek ora apa. Saya salut sama teman-teman perhorekan Indonesia ini. Speakernya makin keren-keren ya. Tidak hanya soal kualitas sound yang makin keren, tetapi secara visual box speakernya juga makin mantap, makin estetik. Nah, tentu teman-teman nggak mau ketinggalan dong ya. Kita terus improvisasi. Jadi speaker ini tidak hanya keren, tetapi ada ciri khas khusus. Kita kasih detail merek sound system atau logo-logo usaha kita. Nah, tentu membuat itu kalau manual akan cukup kesulitan ya teman-teman ya. Tapi jangan khawatir, buat teman-teman yang nggak punya bakat seni sekalipun, sekarang tetap bisa ngukir ya. Kali ini saya mau berbagi bagaimana sih caranya kita membuat speaker line array. Tapi kali ini saya bikinnya yang kecil aja ya, saya masih belajaran. Membuat speaker line array dengan CNC. Gimana caranya? Yuk ikutin terus. Saya perkenalkan mesin CNC-nya dulu, mesin CNC. Untuk membuat speaker atau memotong-motong material bahan speaker, kita perlu 2 software. Sebenarnya 3 software. Software AutoCAD, Aspir, dan Max3. Max3 yang ini. Nah, cuman Max3 ini kan kita hanya menjalankan CNC. Sudah ada di CNC-nya. Jadi kita sebenarnya nggak perlu belajar ini pun sudah bisa. Nah, teknik yang kita mau pelajari kali ini adalah mendesain dan juga membuat program CNC-nya di Aspir. Ya, ini program Max3-nya. Lalu ini software Aspir-nya untuk membuat program CNC-nya. Dan ini AutoCAD. Manual maupun secara otomatis dengan CNC tidak banyak perbedaan ya. Maksudnya nggak banyak perbedaan tuh gini. Walaupun pekerjaan manual, teman-teman pasti tetap membuat gambar, ya, membuat desain, membuat gambar, membuat ukuran. Nah, kalau manual kan ukurannya itu kita buat di material, kita garis di material, lalu kita potong. Tetapi kalau menggunakan mesin CNC, teman-teman tidak perlu menggarisnya di material. Teman-teman cukup membuat desain, membuat ukurannya di AutoCAD. Kalau AutoCAD buat saya jauh lebih mudah sih untuk membuat ukuran-ukuran seperti ini ya. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak terbiasa dengan AutoCAD, terbiasanya dengan misalnya CorelDRAW juga bisa. Mau software gambar yang lain pun bisa. Tinggal nanti kita buat programnya di Aspir. Ya. Oke, supaya tidak begitu panjang videonya, ini langsung saya tunjukin yang sudah jadi aja ya. Jadi nggak gambar dari awal. Pertama kita buat area kerja. Area kerja ini 120 cm kali 120 cm. Kenapa 120 cm kali 120 cm? Karena mesin saya hanya setengah triplek ya teman-teman ya. Setengah triplek. Memang untuk materialnya itu 1220 ya, 1220. Tetapi jangan lupa di sini ada klem yang mengambil sebagian area material ini. Di sini ada klem, jadi lebih masuk ya. Makanya supaya aman, supaya nanti si mata potongnya ini tidak nabrak klem, kita bikin produknya itu di dalam area klem ini. Nah, jadi kalau kita ukur
ukur dari dalam sini ya ke sini, kita hanya punya area 120 cm. Makanya dalam pembuatan desain kita masukkan produk yang akan kita potong ini di dalam area 120 cm tadi. 120 kali 120. Nah, kita susun di sini. Kita susun di sini. Ini pun masih masuk dari 120 cm tadi ya. Jadi akan jauh lebih aman, tidak nabrak si klem tadi. Oke, sekarang kita sudah punya desainnya, ukurannya di AutoCAD. Ini kita save, formatnya DWG juga bisa, nggak masalah. Lalu kita buka ini Patrick Aspir ya, Patrick Aspir. Untuk area kerjanya sama dengan yang tadi di AutoCAD 1200 X itu ke sini, lebarnya ini X, dari sini ke sana itu X, ke belakang Y. Nah, X-nya itu 1200, Y-nya 1200, tebal material saya 10 mili. Nah, kita oke. Oh ya, untuk XY positionnya itu di titik pojok kiri bawah ini ya. Jadi di sini titik awalnya. Nah, titik awalnya nanti kita mulainya dari sini. Sebenarnya ini kita mencari titik awal ya, bukan mencari titik nol. Nanti kalau mencari titik nol itu kesannya apa ya, sulit dipahami ya. Tapi kalau mencari titik awal kerjanya dia mulai, jadi nanti si bit ini kita taruh di sini, itu sebagai titik acuan dia harus kemana larinya. Nah, kalau bit itu kita taruh sini, dia nanti akan kerjanya hanya di area sini. Oke, sekarang kita ke file, kita impor ya, impor vektor, kita pilih, nah ini line array. Oke, kita ketengahkan. Kan ini nggak ada nih, karena posisinya nggak pas, kita ketengahkan. Nah, ini produknya yang akan kita potong. Nah, sama dengan pekerjaan manual. Maksudnya sama itu gimana? Pekerjaan manual kan kita bikin garis dulu, bikin garis potong. Nah, setelah kita membuat garis potong di material, lalu kita menentukan potongnya mau di sebelah mana garis, ya kan? Sama, di sini juga seperti itu. Kita tinggal menentukan parameter potongnya. Yang pertama, material yang akan kita potong, kita blok merah dulu. Sorry, saya ada kelewatan. Jadi ini beda ya. Kita harus memisahkan. Kalau ini kan kita potong bagian luar garis. Sedangkan lubang-lubang ini kita potongnya di bagian dalam garis. Jadi kita harus pisahkan mana material yang kita potong bagian luar dan mana material yang kita potong di bagian dalam garis. Nah, ini saya sudah pilih bagian-bagian yang mau dipotong di sisi dalam garis. Ya, sesudah dipilih, kita bisa pakai edit object ini, kita grupkan. Nah, kita grupkan, jadi nanti ketika kita mau pilih pun, kita klik sekali sini udah kepilih semua. Oh, ini bagian dalam yang dipotong. Tambahkan pemanis buatan ya. Kita tambahkan merek ya. Ini kalau grafir secara manual kan ya lumayan kemeng ya Bolo ya. Apalagi ini yang kecilnya di bagian handle tangan. Oke, jadi tahapannya dari desain ini, yang pertama kita kerjakan adalah grafir. Ya, grafir tulisan. Setelah grafir, pemotongan bagian dalam,
Lalu pemotongan bagian luar. Oke, kita langsung ya. Oke, tadi ada kelupaan ya. Kita mau kasih detail sedikit di sini. Kita mau kasih tali air atau got kecil gitulah sebagai pemanis. Kita pakainya ini sudah kita blok merah. Kita pakai toolpadnya yang ini operationnya profile. Kita tentukan kedalaman gotnya, kedalaman tali airnya 2 mili. Lalu kita select ini untuk memilih end mill. Kita pakai end mill ini 3,175. Kenapa? Kita sesuaikan dengan end mill yang kita pasang di CNC router kita di spindle. Ini end millnya 3175 diameternya. Nah, kalau nggak salah 1/8 mili ya. Lalu kita tentukan pas depth-nya 5 mili. Jadi ketika kita mau membuat tali air 2 mili, dia akan sekali nusuk untuk menggalinya. Nah, tetapi untuk memotong material tebal 10 mili, ini kita mau potong putus nanti yang bagian luarnya. Itu kalau pas depth-nya 5 mili berarti dia 2 kali kerja, 2 kali menggali. Pertama menggali 5 mili, kedua 5 mili lagi sampai dia putus. Jadi 2 kali. Kalau kita motong ketebalan 10 mili. Oke, 5 mili kita tentukan RPM spindle itu di 24.000. Untuk feed rate kita di 1200, plung rate-nya di 1000. Kita apply, oke. Nah, kita calculate. Nah, nanti ada tali airnya seperti ini ya. Hanya pemanis saja. Setelah itu kita eksekusi bagian tulisan logo ya. Untuk tulisan kita bisa pakai yang model pocket toolpad. Sama kita buat 1 mili cukup sih sebenarnya ya. 1 mili sama kita selectnya bagi untuk end mill 3175. Parameternya masih sama yang tadi. Kita tinggal oke saja kalau sudah sama. Lalu pocketnya kita pakai offset konvensional. Kita calculate. Nah, sudah. Ternyata yang bagian ini nggak bisa ya teman-teman ya, karena ternyata dia kecil hurufnya. Hurufnya kecil dan jadi lebih kecil dari mata bit, makanya nggak bisa. Kita ganti aja yang ini pakai V-bit. Caranya kita ungroup dulu. Nah, sudah di ungroup, sudah masing-masing. Yang ini kita menggunakan V-curve atau engraving toolpad. Nah, kalau ini kita pakai V-bit malah jauh lebih bagus. Kita pilih V-bitnya yang ini, saya ada V-bit yang 3175 15 derajat. Diameternya 3175, angle-nya 15 derajat. Biar halus, kita pas depth-nya kecil aja. Oke, kita isi 1000, kecepatannya kita apply. Oke, calculate. Nah, bisa kalau pakai V-bit. Iya, ini dia hasilnya. Oke, selanjutnya kita potong bagian dalam. Potong bagian dalam kita menggunakan toolpadnya profil. Kedalamannya 10 mili.
Kenapa? Karena material kita 10 mili, supaya dia terpotong, kita masukkan 10 mili. Nah ini dia, 2 kali potong, karena tadi pas depthnya kita isi 5 ya. Lalu, nah ini pilihan bagian mana yang kita potong. Nah, karena ini kita mau lobangin, jadi bagian sebelah dalam garis. Nah, ini kita pakai inside. Nah, ini gambar keterangannya. Dia ada di sebelah dalam garis. Ini bitnya di sebelah dalam garis. Kita calculate. Oke. Nah, ini dia. Ya, kita calculate, kita simulasikan. Nah, ini sudah terpotong semua. Seperti ini. Selanjutnya tinggal bagian luar. Oke, pembuatan parameter potong kita sudah selesai. Ini kita cek. Yang ini, ini kita bisa rubah namanya supaya untuk memudahkan kita pekerjaan kita ya. Kita tinggal klik kanan. Sorry sebentar. Ini kita uncheck dulu. Nah, uncheck kan nggak ada garis toolpadnya ya. Begitu kita checklist, ada garis toolpadnya. Nah ini pas pada garis toolpadnya. Nah, ini kita kasih nama di sini, kita klik kanan, kita rename tali air, end mill singkat EM 17 aja. Nah, tali air, nah, kita rename, kita kasih mata bit yang kita pakai supaya tidak salah nanti. Lalu untuk pocket itu yang, nah ini untuk tulisan increase. Kita klik kanan lagi, kita rename logo. Mata bitnya end mill 317. Oke, lalu selanjutnya V-curve ini untuk tadi ya, tulisan yang kecil ini, khusus tulisan ini kita pakainya V-bit karena dia sangat kecil. Ini kita kasih nama V-bit saja ya, karena dia cuman sekali saja digunakan. V-bit 317 juga. Angle-nya 15. Oke, selanjutnya pemotongan dalam. Pemotongan dalam itu pakai end mill. Kita ganti namanya inside aja ya. Inside. End mill 317. Oke, yang terakhir outside. Rename. Outside itu maksudnya pemotongan outside, pemotongan luar. End mill 317 sudah selesai. Nah, ini bisa di save sekaligus yang menggunakan end mill 317 ini. End mill ada 4 parameter ini, 4 toolpad ini bisa disimpan jadi satu. Jadi nanti secara otomatis dia mulai dari urutan pertama, kedua, keempat, kelima eksekusinya ya. Lalu yang V-bit ini kita pisahkan karena kita mau eksekusi sendiri di awal. Oke, kita simpan, save toolpad. Biar mudah nyarinya, simpan di desktop aja ya. Line array 2 kali 4 in. End mill 317.
Kalau ini kita cek juga nggak mau disimpan, ada error. Kenapa? Karena mata bitnya beda. Nah, ini kita eksekusi sendiri di awal. Logo VBit 317. Oke, sekarang sudah selesai. Pembuatan desain sudah selesai, pembuatan program CNC-nya juga sudah selesai. Kita ke mesin CNC. Ini mesin CNC. Yang pertama kita load, kita panggil gambar yang kita buat tadi, program kita buat. Kita ke desktop. Desktop kita yang pertama adalah logo menggunakan VBit 317. Oke, sudah nongol. Ini dia desainnya. Oke. Kita ganti dulu mata handmillnya, routernya, yang VBit ya. Untuk jenis VBit seperti ini jenisnya, runcing dia. Cara menggantinya seperti ini ya. Kita buka dulu koletnya. Terus kita dorong koletnya, lalu kita pasang koletnya yang baru sampai bunyi klik. Nah, kalau udah klik nggak bisa copot. Kita tinggal pasang lagi. Selesai. Sekarang kita tentukan titik awal mulai. Oke, kita geser spindle-nya, mata bitnya ini ke sini ya. Stop, kita turunkan menggunakan back down sampai menyentuh material, persis di atas permukaan material. Oke, sudah. Jadi ini titik nolnya atau titik awalnya dia bekerja. Setelah kita tentukan titik awal mulai, lalu kita nolkan koordinatnya. Ini kita nolkan koordinatnya. Oke, sudah nol semua ya. Sudah nol semua, lalu kita tekan cycle start. Jadi di software CNC sendiri itu tidak ada kesulitan apa-apa malah ya. Kita hanya load, terus menentukan titik awal, titik nol, kita cycle start. Dia langsung menuju ke koordinat ini tadi. Aman, tidak nabrak klem. Mesin akan bekerja secara otomatis sesuai gambar ataupun sesuai dengan program yang sudah kita tentukan tadi ya. Jadi teman-teman bisa tinggal ngopi bolo.
ini jadi tulisan di handle-nya udah jadi ya. Tulisan di handle-nya sudah jadi. Sekarang kita lanjutkan pemotongan berikutnya. Nah, karena tadi kita menggunakan V-bit dan sekarang diganti dengan N-mill, sudah diganti mata routernya. Jadi kita harus nolkan lagi si mata bitnya ini. Kita tempelin ke material. Kita buat 0Z-nya yang baru. Kalau XY masih sama aja, jangan dirubah. Kita turunkan. Oke, ini sudah nempel material. Kita nolkan. Kita nolkan lagi, Z-nya saja. Z-nya saja. Nah, Z-nya 0. Lalu kita load. Nah, kita panggil yang program ini tadi. Oke, nah ini desainnya. Jadi kita potong sekaligus keseluruhannya. Kita cycle start. Nah, ini kebetulan jam 12.04 ya, jam istirahat. Setelahnya jam istirahat. Tapi nggak apa-apa, dia nggak istirahat nggak apa-apa teman-teman. Kita siksa saja dia. Dia nggak istirahat, nggak ngopi nggak apa-apa. Kalau kita istirahat dulu, makan dulu, ngopi dulu, ngerokok dulu. Bukan begitu, Bolo? Nah, ini hasilnya, Bolo. Nah, ini tadi ya. Merek. Ataupun logo teman-teman ya. Ini yang pemotongan dalam. Pemotongan dalam. Nah, ini pemotongan luar. Ini sisi atas bawah nih ya. Potongannya, Bolo. Mening pisan ya, Bolo ya. Mening. Dan dijamin sama. Tekukannya sama. Ini kurang geser dikit. Iya. Sama ya. Untuk tutup atasnya. Ini untuk tutup samping kanan kirinya. Ini mini sound mini apa istilahnya? Maklum, Bolo, bukan orang sound, Bolo. Miniatur sound miniatur. Cakep calon arahnya, Bolo. Terus ini untuk handle-nya, pegangannya. Ada mereknya ya. Ada mereknya. Nah, ini nanti teman-teman amplas tipis-tipis bersih nih. Nah, ini pakai tangan aja bersih. Karena ini materialnya MDF ya. Jadi gampang jerawut. Nah, nanti pegangannya di sini, Bolo. Kita tempel di sini. Variasi sininya nanti. Api Pak Yogi. Selesai.
Ada yang kepengen desainnya tuh bola tuh. Dari kemarin udah ting 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 terus orangnya. Yuk, kita tunggu ngerakitnya nanti. Hasilnya bolo, tak spill hasilnya, mentahannya, walaupun nggak ada yang minta, tak spill. Ini pegangannya, aksesorisnya, ini belum dempul, belum amplas ya bolo ya, belum dempul, belum amplas, sambungannya mening bolo. Nah, nanti ditutup pakai grill. Sangat memudahkan untuk produksi box speaker teman-teman. Ini waktu yang dibutuhkan untuk 2 box speaker ini, waktu potongnya hanya 1,5 jam. Bisa lebih cepat, bisa 1,5 jam. Oke, 2 jam berarti kita cukup bayar dia si CNC ini, si CNC ini Rp2.000 saja. Murah tau bro? Biaya produksinya sangat-sangat murah. 2 jam dia kerja, cuman perlu kita bayar dia 2.000. Apa itu 2.000? Listriknya cuman habis Rp2.000. Oke bolo, salam perhorekan. Lah kok goyang tanganku? Mantuk guys, dia sedang membayangkan satunya lagi untuk dia.